di sini uang masuk ke kas negara dulu, ya diakui sebagai pendapatan. Kemudian ya diakui sebagai pendapatan. Sebagai contoh, misalnya ada WP yang merasa, loh, saya kemarin itu ya melakukan penyetoran ya atas pajak tahun anggaran yang lalu, ternyata sebetulnya terjadi kelebihan, ya, sehingga saya tahun ini minta restitusi, ya, restitusi pajak. Maka apabila dia minta restitusi pajak, ya, jadi kalau di sini sebetulnya dianggap seperti tahun anggaran berjalan aja, ya, ya pada saat dikembalikan, ya, belanjanya tersebut, ya, itu seperti ya pengembalian pendapatan, ya, dianggap agak berbeda kalau pendapatan, ya. Tahun anggaran yang lalu sudah masuk ke ekuitas sama masuk ke SAL, maka di Satker itu tidak dilakukan jurnal, ya. Yang melakukan jurnal hanya cukup di BUN, ya. Jadi Satker tidak mengakui, ya, tidak mencatat. Nah, berbeda kalau misalnya pengembalian pendapatan tadi terjadi di tahun anggaran berjalan, ya. Kalau terjadi di tahun anggaran berjalan, ya, kemudian dilakukan Satker, ya, maka di sini tinggal membalik aja. Tapi kalau udah tahun anggaran yang lalu sudah masuk ke SAL, ya, saldo anggaran lebih. Kemudian kalau untuk LO sudah masuk, kalau untuk akrual sudah masuk ke dalam ekuitas, ya, maka Satker, ya, kalau dalam itu tidak melakukan jurnal, ya. Yang melakukan jurnal pengembalian adalah BUN, ya. Kapan BUN akan melakukan pengeluaran atau belanja, ya, biasanya melakukan pengeluaran, yaitu biasanya mereka akan menerbitkan SPM KP, ya, atau SPM BC, ya. Jadi nanti ada surat perintah membayar, ya, itu yang diterbitkan, ya, untuk melakukan pembayaran, ya, pengembalian baik pajak ataupun bea cukai, ya. Itu yang melakukan pengeluaran dari BUN-nya, ya. Oke, gambarannya seperti itu ya, Filipus. Oke, Pak. Tapi kan sudah masuk ekuitas, Pak. Ah. Pembelian belanja kenapa kok nggak ngurangi ekuitas, Pak? Kan sudah masuk ekuitas. Pengembalian belanja. Bukan, Pak. Pengembalian pendapatan tadi yang tahun anggaran yang lalu. Seharusnya seperti itu ya, tapi di dalam aturan itu kan nggak di. Kalau Bapak sih setuju ya. Kalau misalnya dia itu ada pendapatan yang diterima oleh Satker, ya, kemudian, ya, dia itu ada pengembalian, ya, juga mengurangi ekuitas, ya. Tapi jangan di dalam ketentuan kan nggak dibuat seperti itu kan, ya. Jadi hanya BUN saja yang melakukan action, ya. Kalau di dalam PMK, ya, PMK kalian baca nggak di dalam PMK 212 ada nggak pengembalian pendapatan? Nggak ada jurnalnya, Pak. Ya. Di situ kan seolah-olah ini kan hanya BUN aja kan, ya. Ya. Coba kita buka aja deh, ya. Kita buka. Coba kalian bareng-bareng buka juga mengenai PMK 212 pengembalian pendapatan. Ada di halaman 40, Pak. Halaman 40 ya. Bentar. Kalau di PMK bunyinya ini, Pak, baik dari tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran yang lalu dibebankan sebagai pengurang pendapatan yang sama di tahun anggaran berjalan, Pak. Itu sama dengan seperti TAB itu. Itu kayak sama dengan ini, sama dengan yang apa? Seperti tahun anggaran berjalan kan, sama yang dengan recurring itu. Kalau dulu ya, dulu kayak recurring. Sebentar, Bapak belum buka dulu. Agak lama.
selesai belum si istri? Oh, jangan. Sebentar ya, Bapak anu dulu sebentar. Coba. Oke, ada gangguan sebentar. Udah masuk lagi ya. Tadi halaman berapa? 40 ya? 40. Kemarin Bapak udah pernah share itu ya? PMK ya? Sudah. Draft PSAP. PSAP. Coba kalian cari PSAP juga. yang udah, Pak. Nah, coba kalian cari juga di situ. Beda nggak dengan yang PMK? Oke, kita baca dulu ya. Di dalam PMK yang halaman 39 dulu ya. Yaitu pembayaran pengembalian atas kelebihan kas ya, dari pendapatan tunai yang diterima di rekening kas negara atau kelebihan melalui potongan SPM ya. Jadi kalau misalnya ada potongan SPM ya, kemudian dianggap ada kelebihan, ataupun misalnya pihak ketiga melakukan penyetoran ya, dianggap ada kelebihan ya. Maka di sini pembayaran pengembalian atas kelebihan kas dari pendapatan tunai baik pajak maupun PNBP yang diterima di rekening kas negara dan atau kelebihan pemotongan melalui potongan SPM baik di TAB maupun TAYL dibebankan sebagai pengurangan pendapatan yang sama di tahun anggaran berjalan. Nah, ini adalah tadi udah Bapak singgung ya mengenai yang seperti tahun anggaran yang lalu. Ketentuan tahun anggaran yang lalu itu adalah recurring sama enggak ya. Maksudnya apa? Kegiatan yang berulang apa tidak. Nah, kegiatan yang berulang itu dianggap seolah-olah nggak ada hubungannya dengan anggaran yang lalu. Ya. Kalau misalnya nggak ada hubungannya dengan anggaran yang lalu, maka ya pengembalian atas kelebihan pendapatan tersebut ya dianggap seolah-olah terjadi di tahun anggaran yang berjalan aja. Ya. Maksudnya ya kalau misalnya kita menerima pendapatan, ya yaitu dedel pada pendapatan, pada saat dikembalikan ya tinggal dibalik aja, yaitu pendapatan pada dedel. Ya. Kalau di PMK ini malah dedelnya diganti dengan dekel. Ya. Tapi tadi udah Bapak sampaikan di dalam aplikasi pun juga masih menggunakan dedel juga. Nah, jadi ini adalah untuk yang seperti tahun anggaran yang lalu juga, cuman recurring ya, yang berulang. Baik pajak maupun PNBP. Tapi kalian lihat di halaman berikutnya ya. Nah, di sini untuk jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan atas pengakuan pembayaran pengembalian pendapatan tunai, yaitu pendapatan pada dekel. Ya. Dibalik, kan sebelumnya dedel pada pendapatan. Nah, ini pendapatan pada dekel. Ya. Kemudian jurnal pada kuasa bun, ya, yaitu dedel pada kas, itu nggak usah dibahas. Nanti kalian tambah bingung. Nah, kemudian ya kalian lihat di poin B, ya, pembayaran pengembalian di tahun anggaran berjalan atas kelebihan kas dari pendapatan tunai berupa PNBP, ya, yang diterima di rekening kas negara atau kelebihan pemotongan oleh potongan SPM di tahun anggaran yang lalu. Ya. Ini apa? Khusus PNBP. Kalau tadi kan untuk pajak sama PNBP. Tapi sebetulnya kalau PNBP lebih lari ke sini ya. Maksudnya apa? Yaitu ya apabila itu terjadi di tahun anggaran yang lalu seolah-olah apa? Seolah-olah dia itu sudah masuk ke dalam SAL atau ekuitas kalau misalnya yang untuk akrual.
Jadi apabila dia udah masuk ke dalam SAL, maka di sini tidak ada jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan PNBP. Kenapa? Karena yang menguasai SAL itu adalah kuasa bun, jadi bukan satker. Ya. Jadi kalau misalnya dia itu bukan satker, maka yang cukup yang melakukan pengembalian itu bun aja. Ya. Satker nggak ada pengaruhnya. Kenapa? Sama seperti gini. Pada saat satker ya, melakukan belanja, ya, belanja yang misalnya untuk melewati akhir tahun anggaran, seperti kalau misalnya belanja sewa, ya, belanja sewa untuk 2 atau 3 tahun yang akan datang, kan gitu ya. Nah, belanja sewa yang untuk 2-3 tahun yang akan datang itu kan akan kita nikmati selama 2 atau 3 tahun, ya, tahun ini, tahun depan, sama tahun berikutnya. Tetapi yang akan diakui oleh LRA atau Jurnal Kas itu di tahun anggaran sekarang. Ya. Jadi walaupun misalnya belanja tersebut untuk mendapatkan manfaat 2-3 tahun, tapi ya tetap itu pokoknya akui aja sekarang. Ya. Itu sebagai beban, dibebankan tahun anggaran sekarang. Ada nggak hubungannya dengan tahun yang anggaran berikutnya? Enggak. Nah, jadi di sini juga hampir sama seperti itu. Ya. LRA tidak ada hubungannya dengan berikutnya, sehingga pada saat ada belanja, ada pendapatan, ya, LRA di tahun anggaran yang lalu, ya, apabila dia sudah masuk ke dalam kas negara, ya, seolah-olah kalau misalnya itu terjadi di tahun anggaran yang lalu tidak ada hubungannya. Ya. Seperti mirip dengan tadi juga belanja yang Bapak singgung tadi, ya. Pada saat belanja, apabila masih terjadi di tahun jalan, dia menjadi pengurang belanja, tapi apabila sudah lewat, dianggap sebagai pendapatan. Kenapa? Karena ada uang masuk. Dianggap sebagai pendapatan itu kan nggak ada hubungannya dengan belanja setahun anggaran sebelumnya. Begitu juga di sini, ya. Jadi karena nggak ada hubungannya, maka tidak ada jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan PNBP. Kenapa? Karena ya di sini pada saat ada pengembalian itu yang melakukan pengembalian bukan satkernya. Logikanya seperti itu, ya. Terus yang melakukan pengembalian siapa? Langsung kuasa bun. Ya, maka di sini poin 2, jurnal pada kuasa bun atas pengakuan pembayaran pengembalian pendapatan tunai, yaitu ekuitas pada kas untuk buku besar akrual, ya. Kemudian di dalam buku besar kasnya adalah sal pada kas, ya. Jadi langsung diambil alih, seolah-olah seperti itu, ya, kalau mau pakai logika. Jadi pada saat ada pengembalian pendapatan, yang melakukan pengembalian pendapatan bukan satkernya, ya, itu apabila tahun anggaran yang lalu. Tapi yang melakukan pengembalian pendapatan adalah di bun atau kuasa bunnya. Kenapa? Karena sebetulnya tadi ya seolah-olah baik itu kas ataupun ekuitas sudah masuk ke dalam kuasa bun, ya. Yang menurut Bapak atau Filipus tadi kurang pas memang ya pas ekuitas ini. Kenapa? Karena ekuitas itu sudah masuk di dalam ekuitas satker, ya. Jadi apabila ada pengembalian pendapatan, ya, maka sebenarnya di dalam satker itu tidak ada transaksi pengembalian pendapatan. Jadi kalau misalnya ada, maka sesuai dengan aturan yang ada di PMK 212, maka seandainya ada soal seperti itu, ya kalian nanti no entry. Jika itu adalah pengembalian pendapatan di tahun yang lalu. Sebetulnya Pak Satker nggak melakukan transaksi. Yang melakukan transaksi hanya kuasa bun. Itu kalau sesuai dengan poin B. Itu ya Filipus, ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi sebetulnya ya poin A yang Filipus singgung, mengurangi ekuitas dan sebagainya, itu terjadi pada saat untuk pengembalian yang pajaknya, karena pajaknya dianggap mengurangi tahun anggaran berjalannya. Tapi kalau untuk PNBP itu sudah dianggap lepas dari satker, ya. Nanti langsung di take over, diambil alih sama kuasa bun. Nah, pakai logika gitu aja. Ya silakan kalau masih ada mau pertanyaan yang lainnya untuk pengembalian. Ya, Lali mau tanya apa? Tapi bukan tentang yang tadi Pak. Ya Pak. Ini kalau misal kita nulis di jurnal aktual itu Pak, kemarin kan saya itu nulisnya kalau konsumsi nulisnya beban konsumsi, tapi pas dicek jawaban Bapak itu nulisnya beban barang kayak gitu Pak. Jadi kalau misalnya nanti kita masuk UTS untuk penamaan nama pada
jurnal aktual beban itu nyesuaiin itu nggak, Pak? Beban itu kalian sesuaikan dengan yang ada di dalam di dalam beban istilahnya gini, penulisan beban sama belanja itu kan sesuai dengan standarnya ya. Dalam arti untuk kalau misalnya kita menuliskan akun, ya, akun itu sampai misalnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 digit ya. Sebagai contoh 5 belanja. Ya. Kemudian bagaimana Pak kalau hanya menuliskan belanja? Nggak pas. Kenapa? Karena laporan kita. Kan kita acuannya adalah penyajian. Penyajiannya di mana? Di dalam laporan keuangan. Yaitu apakah dia itu di dalam LRA, LO, LPE atau neraca. Nah sekarang penyajian di dalam LRA, LO, LPE, neraca gimana? Nah kita ikuti akun yang ada di situ. Sebagai contoh nih, jika menggunakan kalian menjawab hanya belanja maka salah. Kenapa? Karena klasifikasi yang ada di dalam laporan keuangan bukan belanja saja, tetapi harus dipilah yaitu sesuai dengan 2 digit akun untuk yang kas. Sebagai contoh, kalau tadi belanja konsumsi adalah hanya belanja barang. Ya. Jadi kalian cukup pokoknya belanja yang baik konsumsi, ATK, persediaan, ya, baik menghasilkan persediaan sama tidak, perjalanan, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, semuanya masuk jurnal standarnya itu adalah belanja barang. Ya. Kita pakai 2 digit akun. Nah beda nggak Pak? Kan kemarin Bapak udah singgung ya. Beda Pak? Beda nggak Pak dengan belanja untuk yang LO? Nah LO yang kita gunakan adalah 3 digit akun untuk beban barang. Kalau untuk yang lain 2 digit akun. Sebagai contoh nih, ya nanti sesuai dengan kita sesuaikan dengan penamaan yang ada di dalam LO. Di dalam LO belanja pegawai itu kalau bebannya adalah beban pegawai. Jadi 2 digit akun, ya. Baik itu belanja gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, ya, dan sebagainya termasuk pemberatan itu semuanya beban pegawai. 2 digit akun ya. Nah, untuk belanja barang, Bapak kemarin sudah nyinggung ya, belanja barang itu terpecah menjadi beberapa. Ini Bapak ulangi lagi ya, lain terutama ya, kalian cermati. Untuk belanja barang itu terpecah menjadi, pertama, ya, 521 sama 522. Kalian harus memperhatikan ya, yang digunakan adalah 3 digit akun. 521 itu contohnya ya, belanja barang untuk konsumsi yaitu 5211, belanja honor untuk OB sama 5211, belanja langganan koran 5211 ya. Dulu belanja ATK itu juga menggunakan 5211 ya. Tapi kemudian belanja ATK tersebut karena dia menghasilkan persediaan atau aset diubah menjadi 5218. Nah, masuk grup 5218. Di luar dari 5218, baik itu 521 maupun 522, ya, itu langsung dijadikan satu klasifikasi. Namanya apa? Beban barang dan jasa. Yaitu baik itu dia belanja untuk konsumsi, belanja honor OB, belanja apalagi tadi yang Bapak sebut, langganan koran, belanja aqua misalnya kalau ada, ya. Kemudian ada lagi 522, yaitu belanja untuk 5221 listrik, 522 telepon, 521111 akhirannya 1 itu listrik, akhirannya 2 telepon, akhirannya 3 adalah air. Itu semuanya masuk beban barang dan jasa. Itu masuk menjadi satu ya, satu grup ya. Oke, jelas? Nah itu semuanya masuk ke dalam satu grup. Kemudian ada lagi yang 523. 523 ya, pada saat dibeli maka dia akan langsung menghasilkan belanja pemeliharaan, beban pemeliharaan. Belanjanya belanja barang, bebannya dia pemeliharaan. Kemudian ada lagi yang 524 beban perjalanan dinas. 525 itu yang untuk BLU, Bapak nggak akan keluarkan 525. Kemudian 526 itu beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Kapan dia akan langsung beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat? Jika dibeli langsung dibagikan. Tapi biasanya belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat itu kita beli itu biasanya akan membentuk persediaan lebih dahulu. Kenapa? Karena disimpan di gudang. Jarang kalau beli langsung dibagikan. Ya.
biasanya beli langsung disimpan dulu di gudang. Apabila kita beli dengan niat untuk disimpan lebih dahulu di gudang, maka pada saat beli tidak langsung menjadi beban, dia hanya menjadi aset, ya, yaitu sebagai persediaan. Baik itu 526, ya, akun awal 3 digitnya 526, ya, tapi nanti kalian cermati, ada yang akun yang akan menghasilkan persediaan. Ada lagi 523, ada akun yang akan menghasilkan persediaan. Intinya nanti ada ketambahan keterangan, ya. Jika membeli belanja pemeliharaan tapi untuk persediaan, jika membeli belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat tapi untuk persediaan, ya, maka dia akan membentuk aset, yaitu persediaan yang belum diregister. Sama dengan belanja barang ATK. Pak, belanja barang ATK itu apakah selalu membentuk persediaan? Belum tentu, ya. Belanja barang ATK apabila kita beli untuk disimpan di gudang, maka akan membentuk persediaan. Akunnya yang kita pakai adalah 5218. Tapi apabila kita membeli ATK ataupun seminar kit, ya, itu langsung dibagikan ke peserta diklat. Sebagai contoh, KPPN mengadakan sosialisasi terkait dengan pengelolaan keuangan negara, ya, di daerah Jogja misalnya, ya. Pada saat langsung, ya, dia akan membeli ATK dan sebagainya untuk dibagikan kepada para peserta sosialisasi. Karena dibeli langsung dibagikan, maka bukan dibeli dengan 5218, tapi dibelinya dengan 5212, yaitu belanja barang non operasional. Pak, kalau belanja barang non operasional gimana? 5212, ya, 5212 itu akan membentuk beban barang dan jasa. Tadi udah Bapak singgung, ya. Grup 521 sama 522 pada umumnya akan membentuk beban barang dan jasa. Kecuali 5218, di mana 5218 dia akan membentuk barang persediaan. Tapi Bapak tidak menggunakan nama akun sih, ya. Tidak menggunakan digit-digit akun, ya, nanti di dalam soal. Tapi biasanya nanti Bapak akan sebut kalau memang dia itu akan menghasilkan persediaan, memang niatnya dibeli untuk dijadikan persediaan. Kemudian misalnya, ya, sebagai contoh kan di soal juga ada tuh, ya. Pak, bagaimana Pak kalau misalnya awalnya kita beli untuk langsung dibagikan, tetapi pada saat dibagikan tersebut ternyata peserta yang hadir tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita mengharapkan yang hadir 200, ya, ternyata yang hadir cuma 150, sisa 50. Ada 50 barang. 50 barang yang masih tersisa. Nah, jika di akhir tahun anggaran masih terdapat sisa barang sebesar 50 unit, sebelumnya kita sudah membeli dengan beban barang dan jasa, maka kemudian, ya, apabila 50 tersebut akan kita simpan dulu di gudang, ya, pada saat kita simpan di gudang, kita akan menjurnal, yaitu dengan jurnal penyesuaian. Kita akui sebagai persediaan. Caranya, persediaan pada beban barang dan jasa. Kenapa? Karena sebelumnya sudah diakui sebagai beban barang dan jasa. Sehingga beban barang dan jasa terjadi overstate, kelebihan pelaporan, ya, kelebihan beban, kelebihan pencantuman nilainya. Nah, senilai yang kita akui masih berupa atau berwujud persediaan akan kita reklas menjadi persediaan. Logikanya seperti itu, ya, Laili. Jelas nggak? Ya, baik. Ya. Makasih, Oke. Pak. Yo, sama-sama. Kalau gitu ada lagi yang lain, silakan. Pak, untuk persediaannya itu langsung persediaan yang sudah diregister, Pak? Apa perlu dilakukan register lagi, Pak? Register juga, persediaan yang belum diregister, kemudian habis itu nanti harus dilakukan registrasi. Oh, jadi persediaan yang belum diregister terhadap beban barang dulu, nanti baru Ya. dilakukan registrasi, Pak, ya? Ya, seperti itu. Oke. Kalau memang misalnya ternyata belum sempat registrasi sampai di akhir periode pelaporan, maka nanti akan muncul, ya, di dalam neraca itu persediaan yang belum diregister. Baik, Pak. Nah, ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Sandra. Gini, Pak. Saya belum paham bagian akuntansi piutang, Pak. Iya, Jadi gimana? yang itu, Pak, bagian itu persentase-persentasenya itu dapat dari mana, dan itu juga apa ya namanya? Yang bagian lancak itu maksudnya apa, terus sama piutang TP3 itu apa sih, Pak? Akun bagian lancak. Oke, terkait dengan piutang, ya. Piutang itu kan ada beberapa, ya. Yang sering muncul di dalam satker itu, tapi sebetulnya jarang, ya. Kan kemarin kalian juga sudah belajar penatausan bendahara, kan? Kemudian di setahun 2 tahun yang lalu kalian juga sudah belajar mengenai hukum keuangan negara, ya. Iya kan? Benar nggak? Sudah, Pak. Iya, Pak, sudah. Di dalam hukum keuangan negara, Iya, Pak. di penatasan bendahara kan ada kemungkinan tuh bendahara suatu ketika misalnya karena lalai, ya, atau karena sengaja melakukan
melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara. Maka ya, apabila ada kerugian negara pada saat dilakukan pemeriksaan kas oleh pimpinan Satker KPA misalnya, ya, pada saat itu harusnya langsung dilakukan tindakan. Tindakannya apa? Ya, bendahara diminta untuk mengembalikan ke kas negara. Jika bendahara punya uang, maka langsung dikembalikan saat itu, selesai, nggak ada urusan. Ya. Iya. Jika karena kelalaian. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau misalnya seandainya bendahara nggak punya uang? Kenapa misalnya ambil uang di bank 200 juta? Di tengah jalan dibegal. Ya. Kan diinvestigasi lebih dahulu kan? Dibegalnya tadi apakah karena kelalaian atau karena memang ya force majeure. Kalau force majeure kan dianggap ya udah kerugian negara. Kerugian negara dalam arti bendahara tidak harus mengganti. Tapi apabila terjadi kelalaian dari bendahara, ya, misalnya dia tidak melakukan pengamanan, ya, kemudian karena dia teledor dan sebagainya, maka bendahara harus mengganti. Pada saat bendahara menandatangani SKTJM, maka di situ muncullah yang disebut dengan piutang TP, tuntutan perbendaharaan. Terus kapan muncul adanya piutang TGR? Piutang TGR muncul karena adanya pegawai PNS misalnya ya, yang melakukan tindakan yang mengakibatkan misal hilangnya aset BUMN. Sebagai contoh, ada pegawai yang membawa pulang mobil atau motor dinas ya. Ternyata di rumahnya kehilangan motor atau mobil dinas tersebut. Nah, senilai mobil atau motor tersebut kan harus dikembalikan oleh pegawai yang bersangkutan. Maka apabila pegawai tersebut setuju, kemudian juga menandatangani SKTJ, maka muncullah namanya TGR, piutang TGR. Ya, nanti tergantung ya, biasanya TGR tersebut sesuai ketentuan sih harusnya diangsur selama 24 kali. Tapi kalau misalnya 24 kali besar kan nggak mungkin dia sanggup ya. Nah, kalau seperti itu dapat diperpanjang lebih dari 24 kali ya. Ya, nah kalau misalnya ya piutang TP-TGR ya itu muncul di Satker, ya, maka di sini kan ada nggak kemungkinan pegawai yang bersangkutan atau bendahara yang bersangkutan tidak melakukan pembayaran? Ada nggak? Ada Pak kemungkinannya. Nah, karena ada, maka atas piutang yang kita miliki sebaiknya dilakukan penyisian. Penyisian itu berarti nggak akan ditagih atau hanya dihilangkan dari pembukuannya aja, Pak? Nah, gini logikanya ya. Kenapa sih kok kita melakukan penyisian? Penyisian tersebut itu untuk mengurangi nilai aset yang kita miliki. Karena yang sekarang logikanya gini, kalau misalnya nggak kita lakukan penyisian, seolah-olah kan tertagih semuanya. Bener nggak? Iya, betul. Nah, kalau misalnya kita lakukan penyisian itu apa? Kira-kira yang tertagih itu berapa? Nah, itu setelah dikurangi dengan penyisian. Kalau misalnya gini, belum jatuh tempo, kira-kira akan tertagih berapa persen? 5 per mil, Pak. Enggak, 5 per mil itu penyisiannya. Ya. Jadi kemungkinan tertagihnya adalah 100% dikurangi dengan 5 per mil. Nah, itu sesuai ketentuan. Itu kalau belum jatuh tempo. Maksudnya belum jatuh tempo kapan? Misalnya jatuh temponya bulan depan. Kita lakukan penyisian sekarang. Maka atas piutang yang kita miliki, kita lakukan penyisian sebesar 5 per mil. Jadi kemungkinan tertagihnya adalah 99%. Berapa? 5. Ya, pokoknya 100% dikurangi 5 per mil lah. Masalahnya pakai per seribuan itu. Kemudian Pak, bagaimana kalau misalnya setelah jatuh tempo, misalnya gini, ya, ada tagihan yang seharusnya dibayar oleh pihak ketiga di bulan Desember. Loh, ternyata belum dibayar. Di bulan Desember itu belum dibayar. Kalau misalnya dia itu seharusnya dibayar di bulan Desember, sampai 31 Desember belum dibayar, kira-kira kemungkinan tertagihnya besar nggak? Makin kecil, Pak. Nah, semakin kecil. Maka di sini penyisiannya kita tingkatkan, kita naikkan. Berapa jadinya? 10%, Pak. 10%. Ya. Atas tagihan ya yang jatuh tempo, tetapi ya misalnya jangka waktunya masih pendek, ini kan 1 bulan belum ada ya. Maka itu kita sisihkan sebesar 10%. Pak, bagaimana Pak kalau misalnya kemudian apa yang harus kita lakukan kan kita harus melakukan penagihannya, ada surat penagihannya, ya nanti kita kirimi ya. Apabila setelah kita kirimi ya kemudian juga belum dibayar, maka harus ditingkatkan nggak penyisiannya? Ditingkatkan kan gitu kan? Kan ada tuh kan kalian di hukum keuangan negara juga belajar tuh penyisian itu kan akan meningkat
dari 5%, 10%, 50% sampai kalau macet, kategori macet. Kategori macet itu apa? Udah ya ditagih-tagih nggak bayar, iya kan? Karena udah ditagih-tagih nggak bayar, ya sampai berapa? Ada batasannya sampai istilahnya nanti akan PPBYDS ya, piutang yang sementara belum dapat ditagih. Betul. Piutang sementara yang belum dapat ditagih. PSBDT, piutang sementara belum dapat ditagih. Ya kan dari piutang yang kita miliki nanti kan kalau kita sudah lepas tangan, kita serahkan kepada siapa? Bukan lepas tangan, angkat tangan. Kita serahkan kepada DJKN ya, teman-teman DJKN. Ya. Teman-teman DJKN nanti yang akan melakukan penerusan mengambil alih penagihan piutangnya. Nah, pada saat kita alihkan ke teman-teman DJKN, itulah yang kita sebut dengan penghapusan sementara. Ya kan ada kan materi penghapusan sementara. Ada. Nah, penghapusan sementara itu dari neraca kita itu udah kita hilangkan. Ya, piutang tadi nggak muncul ya. Penghapusannya, penyisiannya udah 100% ya. Terus kemudian juga udah nggak muncul di dalam neraca kita, tapi usahanya masih ada. Nah, apabila usahanya masih ada, usaha penagihannya masih dilakukan, maka di situ apabila nanti pihak yang berhutang itu membayar, akan diakui sebagai pembayaran piutang. Akan kita munculkan dahulu piutangnya, yaitu piutang pada beban. Ya. Kemudian pada saat bayar maka didel pada pendapatan. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya di dalam DJKN juga udah angkat tangan, ya, angkat tangan yang nggak bisa lagi, ya udah maka harus dihapuskan mutlak. Ada namanya penghapusan mutlak. Apabila sudah dilakukan penghapusan mutlak, maka ya kalau ada pembayaran atas si yang punya hutang, ya, maka kita akan akui sebagai pendapatan. Nggak ada seolah-olah nggak ada hubungannya dengan dengan piutang kita. Nah seperti itu ya. Sandra gimana? Gini Pak, berarti untuk ketika dimunculkan lagi akun piutangnya itu ditulis senilai yang dibayar atau senilai yang telah disisihkan. Misalnya yang disisihkan itu 10.000, ternyata dia tuh bayarnya cuma 8.000. Senilai yang dibayar aja. Itu dibayar aja. Iya. Jadi sebetulnya realnya itu masih ada piutang yang belum dibayar. Tapi kan kita udah menghargai dia membayar sekian persennya. Termasuk yang tadi sudah dihapus tagihkan juga seperti itu, Pak. Kalau dihapus tagihkan, gini, dihapuskan mutlak apa dihapuskan bersyarat? Dihapuskan mutlak. Kalau dihapuskan mutlak kan dianggap nggak ada hubungannya sama piutang. Berarti pengakuannya sebagai? Langsung pendapatan. Oh, pendapatan. Nggak ada hubungannya dengan piutang. Kalau penghapusan sementara tuh dimunculkan piutangnya. Baru habis dimunculkan piutang, pendapatan habis didebet dikreditkan. Ya, dilawankan dengan didel, diterima dari entitas lain. Oke, kira-kira gimana Sandra? Jelas? Terus Pak, persentasenya itu tadi dikalikan dengan bagian lancar ya Pak? Gini, atas bagian lancar ya. Oke, gini. Bagian lancar sama enggak? Jadi gini. Kenapa sih kok misalnya kita itu harus mereklas piutang ya? Sebetulnya nggak hanya piutang ya, termasuk utang ya, ataupun yang lain juga, investasi juga sama. Ya. Kita itu menyajikan laporan keuangan itu kan berdasarkan dari segi likuiditas. Benar nggak? Kan kemarin pernah kalian, iya kan? Maka kita tuh menyajikan sesuai dengan likuiditasnya, maka yang paling lancar adalah ada di paling atas. Sebagai contoh apa? Kas itu kan lancar kan? Iya. Pasti dalam waktu sebentar juga sudah langsung bisa dicairkan. Nah sekarang piutang itu lancar apa enggak? Piutang itu lancar Pak, di bawahnya kas. Enggak, sekarang piutang jangka panjang, misalnya yang jatuh temponya 2 tahun apa 3 tahun. Jangka panjang tidak lancar Pak. Enggak lancar kan? Tapi ada nggak piutang tadi misalnya seperti TPTGR yang akan dibayar dalam waktu tempo 1 tahun ke depan? Ada. Ada Pak. Ada Pak. Kalau itu bisa kita anggap lancar nggak? Bisa. Nah, maka kita reklas atas piutang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun ke depan itu kita reklas menjadi bagian lancar. Bagian lancar itu akan dibayar dalam waktu 1 tahun. Ya, jadi senilai yang akan dibayar dalam waktu 1 tahun itu kita ubah menjadi bagian lancar. Piutangnya berkurang nggak? Berkurang, piutang jangka panjang berkurang. Ya.
Makanya nanti kalau misalnya ada angsuran, ya angsuran itu ya biasanya ya kalau secara manual ya mengurangi bagian lancar, ya mengurangi bagian lancarnya. Tapi kadang-kadang aplikasi belum tentu dia mau mengurangi bagian lancar ya. Kadang-kadang dia nggak peduli ya, langsung mengurangi piutang. Tapi kan kita nanti menyesuaikan kan. Kalian kalau misalnya sebagai apa yang sudah belajar akuntansi pemerintah, tergantung kalau aplikasi gitu ya udah kita nanti buat jurnal penyesuaiannya seperti ini. Kita menyesuaikan, termasuk juga penyisian ya. Penyisian itu misalnya bisa muncul beban negatif dan sebagainya karena aplikasi ternyata nggak bisa seperti itu. Agar bisa menghasilkan neraca yang benar ya harusnya kita jurnal seperti ini kan gitu. Kan makanya kadang-kadang jurnal itu bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa juga 3 kali. Kan ada yang saling sebagai contoh seperti ini. Pada saat kita melakukan pembelian, ya pembelian barang lain, pembelian barang yang menghasilkan aset, sebetulnya kan harusnya apa? Aset tetap ada, aset sudah selesai. Ya? Iya. Ya kalau misalnya kasnya itu ada di BUN, ya kita ditagihkan di entitas lainnya pada DK. Tetapi ternyata ada beberapa tahap yang kita lalui. Setiap tahap harus kita lakukan pengakuan. Ya. Maka di sini ya, pada saat diterima aset, ya belum dilakukan pembayaran, ya kita menjurnal aset tetap yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Pada saat validasi SPP, Utang yang belum ya, terima tagihannya. pada belanja barang masih bayar. Pada saat muncul SP2D, ya, belanja masih dibayar pada DK. Kemudian pada saat registrasi, ya, aset tetap pada aset tetap yang belum diregister. Nah itu kalau digabung gimana? Hasilnya cuma aset tetap pada ditagihkan ke entitas lain kan? Iya. Tapi ada beberapa transaksi yang sebetulnya dari banyak itu kalau digabung ya cuma satu. Dulu pada saat Saiba itu kita cuma langsung ya menjurnal mengakui itu pada saat ada SP2D. Ya. Tapi Sakti ini kan per transaksi dicatat semua. Ya, jadi akhirnya panjang. Begitu juga dalam hal tadi ya pengisian piutang dan sebagainya itu ya tergantung aplikasinya dia menjadi bagaimana. Nah kalian jangan menganggap ya bahwa aplikasi itu adalah hanya sebagai tool dan dia harus ikut aturan. Ya Bapak dulu seperti itu ya. Loh harusnya aplikasi itu tool. Ya, dia itu mengikuti apa yang ketentuan yang ada. Ternyata kadang-kadang dalam penyataan ya dalam penyataannya itu ketentuan itu mengikuti aplikasi. Ini Bapak kasih contoh ya. Contoh apa? Kalian kalau misalnya di akuntansi pernah mendengar jurnal single entry nggak? Akuntansi enggak, Pak. Nggak ada kan? Double, Maka ya. di pemerintah ada nggak jurnal single entry? Ada. Nah, kenapa kok bisa muncul? Kalau menurut cerita yang Bapak dengar itu kenapa? Karena aplikasi nggak bisa menghasilkan double entry. Terkait dengan anggaran itu hanya bisa menghasilkan single entry. Sehingga akhirnya ketentuannya dibuat ya single entry untuk jurnal anggaran. Tapi kadang-kadang ya ketentuan itu masih menggunakan aturan lama. Aplikasi masih menggunakan aturan lama, ketentuan sudah berubah. Ya tapi kemudian harusnya kan aplikasinya diubah untuk mengikuti ketentuan yang baru. Tapi kenyataan kadang-kadang aplikasi itu tidak diubah juga. Kenapa? Karena kalau misalnya mengubah aplikasi juga butuh duit, butuh biaya yang besar. Sehingga jangan heran kalau misalnya kadang-kadang dalam penyataan antar ketentuan dengan aplikasi itu kadang-kadang suka beda. Nah itu nanti yang perlu kalian jadikan temuan misalnya kalau kalian meneliti atau membuat KTTA, karya tulis tugas akhir. Ya, kalian harus bisa mencermati itu. Kira-kira, oh ketentuannya begini, prakteknya gimana? Seperti itu ya. Itu bisa kalian jadikan objek penulisan KTP itu. Filipus apa ngambil apa Filipus? Rencananya persediaan. Ah ya, ini bisa tuh. Termasuk Sandra juga Akwam juga ya ngambilnya ya? Enggak, Pak. Penaben, Pak. Sandra Penaben, ngambil Pak. apa? Penaben, Pak. Penaben, Pak. Penaben. Ya. Oke itu kalau misalnya mau ngambil Akwam ya sebetulnya ada beberapa yang antara ketentuan dengan aplikasi itu kurang sinkron. Tapi ya nggak apa-apa ya. Kalau memang misalnya mau ditulis kan lumayan bisa menjadi bahan penulisan. Ya.
Oke sih, Pak. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Masih ada nggak? Udah cukup? Belum, Pak. Saya lagi deh, Pak. Silakan apa? Ini, Pak. Untuk PFK itu gimana, Pak? Belum paham, Pak. PFK, belum tahu soal apanya PFK? Oh, PFK. Oh, enggak. Jangan PFK. Kayak gini, Pak. Misal ada belanja. Ada belanja. Iya, belanja. Hah? Ada pembayaran gaji, Pak. Pembayaran Iya. gaji. Nah, di sana ada potongan buat pensiun gitu loh, Pak. Itu Iya, masuk terus? gimana, Pak? Itu nanti masuk utang. Gini ya, oke. Itu sebenarnya masih materi habis UTS ya, tapi Bapak kasih saja sedikit ya. Jadi pada saat ada pembayaran gaji, ya, maka pada saat keluar SP2D, ya, Bapak langsung di akhir aja ya, keluar SP2D, jurnal akhirnya adalah ya, beban ataupun belanja pada DKL, kan gitu ya. Jadi belanja atau beban pegawai pada DKL. Kemudian bagaimana Pak kalau misalnya ada penerimaan potongan PFK? Penerimaan potongan PFK di situ tidak dilakukan jurnal oleh Satker. Kenapa? Karena Satker tidak mengakui bahwa itu adalah pendapatan. Satker juga tidak mengakui ada penerimaan uang kas. Yang menerima uang kas siapa? Yang menerima uang kasnya itu tujuannya itu bukan untuk sakit itu. Boleh, makanya yang menerima uang kas sebetulnya siapa? Si Taspen tadi. Bukan, belum, kan ini masih negara dulu, masih pada ada SPM. Oh, berarti bendara. Bendara siapa? Bendara terima enggak? Kan kalau gaji apa bisa dibayar dengan melalui bendara. Kan walaupun misalnya dibayar melalui bendara kan tetap ada potongan itu masih di kas negara. Iya kan? Masih kas negara, ya Pak, masih kas negara. Nah, kalau masih kas negara sebetulnya satkernya yang mengakui adanya penerimaan tadi siapa? Si Taspen. Taspen belum. Oh, belum. Bun atau kuasa bun. Iya. Kan ini uangnya masih ada di kas negara. Oh iya. Jadi itulah disebut dengan penerimaan yang bukan merupakan pendapatan. Kenapa? Karena itu adalah penerimaan transito. Jadi itu ada penerimaan ya, penerimaan. Jadi pada saat ada penerimaan potongan PFK, maka di bun ataupun kuasa bun adanya penerimaan PFK. Ada penerimaan PFK ya. Pak, bagaimana Pak kalau misalnya nanti dilakukan pengeluaran pembayaran kepada PT Taspen? Ya ada pengeluaran PFK. Misalnya diterima dikeluarkan 1 miliar, selesai, habis kan? Nah sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana Pak kalau misalnya penerimaan 1 miliar, tetapi yang dikeluarkan baru 900, masih sisa 100 juta. Kenapa? Karena misalnya waktunya udah belum sempat membayarkan kepada PT Taspen semua. Maka sisa 100 tersebut harus diakui sebagai utang. Oleh siapa? Oleh kuasa bun atau bun. Bun harus mengakui itu sebagai utang. Maka nanti dia akan menjurnal, yaitu sebelumnya apa? Kan ada detail pada penerimaan PFK kan? Maka di sini akan diakui sebagai penerimaan PFK, itu di kolom debit, di kreditnya adalah utang PFK. Itu diakui sebagai utang. Kapan akan dihilangkan? Ya pada saat sudah ke tahun anggaran berikutnya, di jurnal balik. Oke? Jelas? Oke, Pak. Ya, jelas, Pak. Makasih, Pak. Yang lain tadi, Pak, apa? berarti penyisihan piutang itu dilakukan setiap tahun ya, Pak? Setiap tahun. Ya, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Bisa turun ya, karena penyisihan piutang itu berbeda dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan tiap tahun itu nambah, tapi penyisihan piutang itu disesuaikan dengan nilai piutangnya. Ya. Kalau misalnya dia piutangnya nggak nambah, maka penyisihan piutangnya logikanya turun jika tidak mengalami perubahan kategori. Maksudnya apa? Kalau sama-sama lancarnya kan berturun, tapi kadang-kadang kan bisa nambah. Kenapa? Walaupun piutangnya nggak nambah, tapi bisa nambah. Kenapa? Dari kategori lancar menjadi kurang lancar. Dari sebelumnya 5% menjadi 10%. Kan nilainya menjadi tinggi itu penyisihannya. Nah, nanti beban itu hanya penyeimbang aja. Beban penyisihan piutang itu bisa kredit sesuai dengan penyisihan piutang yang akan dimunculkan di dalam neraca. Oke, gitu ya. Oke, Mas, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Gimana? Siapa? Hadit apa siapa? Saya Ya, silakan.
Oh ya Pak, izin bertanya Pak, untuk transaksi pencatatan TUP sama GUP itu apakah kita ada pencatatan di buku kasnya juga Pak atau enggak Pak? UP GUP langsung SP2D aja deh. Seolah apa maksudnya gini. Pada saat dia ini tapi penerimaan UP loh ya. Bukan Ya, Pak. GU ini. Penerimaan UP itu adalah apabila ya dia itu misalnya keluar PP ya, SPM ya. Itu nggak usah dicatat deh. Ini kalian sederhanakan aja ya. Walaupun misalnya di dalam ketentu di dalam PMK itu ada ya. Kan itu PMK itu cuma tanda petik aja kan ya, tanda bintang ya. Nah itu langsung aja nanti pada saat keluar, kalian mencatatnya pada saat keluar SP2D aja. Jadi kalau untuk UP itu kalian pada saat keluar SP2D baru dicatat yaitu kas di bendara pengeluaran pada uang muka dari KPPN atau KUN. Nah kalau GU itu ya apabila ada BAST maka dilakukan pencatatan atas BAST ya. Nah BAST kalau LS yaitu nanti ada BAST tersendiri ya, serah terima tersendiri. Tapi kalau UP, BAST-nya UP itu adalah pada bendahara melakukan pembayaran. Kenapa? Karena kalian kan belajar di pasar belanja kan, pada kwitansi pembayaran bisa dilakukan oleh bendahara kan maksimal berapa? 50 juta kan? Pada saat bendahara pembayaran, transaksinya apa? Kan kwitansi. Nah di dalam kwitansi itu kan ada tanda tangan bendahara, lunas dibayar, tapi juga ada persetujuan dari PPK, setuju dibayar, dan juga ada serah terima barang jasa yang ditandatangani oleh PPHP, kan gitu kan? Jadi sebetulnya terjadinya serah terima itu adalah pada saat bendahara melakukan pembuatan kwitansi atau penandatanganan kwitansi. Makanya kalau di UP itu BAST-nya bisa juga tadi kadang-kadang transaksinya di triggernya adalah kwitansi. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Berarti ingin lanjut pertanyaan Pak. Berarti nanti kalau pencatatan di buku kasnya dalam UP GUP itu apakah ada Pak? Atau soalnya di PMK 212 itu ada yang transito UP. Pak. Kalau kas nggak usah. Kas itu terjadi pada saat 2D aja. Karena memang itu pada saat uang keluar dari kas negara bukan dari kas bendahara. Oke Pak. Nah, transaksi akrualnya aja kalau misalnya GU apabila terjadi pembayaran oleh bendahara ya. Kemudian ya, ada penerimaan ATK diakui sebagai persediaan yang belum diregister. Baik Pak. Yo. Ada lagi? Ada? Ya, terima kasih Pak. Cukup ya sama. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, masih ada nggak? Izin bertanya Pak. Lanjut piutang. Anissa dulu nih. Anissa dulu aja, Pak. Oke, ya. Silakan Anissa. Iya Pak, untuk honor pengadaan aset itu dihitung juga sebagai nilai aset yang dibeli atau dibedakan ya Pak? Honor apa? Honor pengadaan aset. Aset apa dulu? Misalnya komputer gitu. Kalau komputer dia masuk ke dalam nilai komputer. Kalau selain itu Pak, misalnya yang bukan termasuk, misalnya yang lebih, yang kurang dari 1 juta itu bagaimana Pak? Nah gini, kan kalian aset itu ada aset yang berasal dari belanja modal, ada aset yang berasal dari belanja barang. Nah apabila aset itu berasal dari belanja modal, maka pembayaran honor itu masuk ke dalam nilai aset yang bersangkutan. Sebagai contoh komputer kan 53 belanja modal. Ya. Maka nanti honor itu akan masuk. Ya apabila honornya tadi memang adanya dalam rangka perolehan aset komputer loh ya. Kan kadang-kadang ada yang digabung ya dengan yang lain. Kalau digabung gimana? Kalau digabung ikut misalnya sama dengan belanja barang ikut di belanja barangnya aja. Nah kalau misalnya ya adanya honor tersebut semata-mata untuk perolehan komputer ya maka akan masuk ke dalam nilai komputer. Ya. Nanti ada perolehan secara gabungan dan sebagainya ya. Ada nanti dari akuntansi aset tetap ada ya. Kemudian bagaimana Pak kalau misalnya asetnya adalah aset persediaan. Nah, aset persediaan itu kan belanja barang bukan belanja modal. Jika dia itu belanja persediaan, sebetulnya kan persediaan tersebut maksudnya kan ke masa kurang dari 1 tahun kan, jarang yang persediaan itu lebih dari 1 tahun ya. Biasanya hanya sampai dengan 1 tahun. Jika sampai dengan 1 tahun, maka honornya masuk belanja barang aja, sama-sama di satu jenis belanja, langsung diakui sebagai beban ya. Oke Anissa, kira-kira jelas? Jelas Pak, terima kasih. Yuk sama-sama. Ada lagi Filipus mau tanya apa tadi?
Itu Pak tadi yang penyisian piutang. Nah, Itu gimana? apa termasuk itunya ya Pak? Bagian lancarnya juga ikut kena penyisian juga. Kena bagian kena lancar tergantung kan bagian lancar tadi kalau misalnya dia kan kategori lancar, maksudnya belum jatuh tempo. Jangka panjang kan juga sama. Kan ada kemungkinan yang jangka panjang juga nggak terpakai. Yang bagian lancar kan ada kemungkinan juga nggak terpakai. Maka walaupun sudah direklas menjadi bagian lancar sama enggak, tetap yang disisihkan semuanya. Bagian lancar dan piutangnya. Jadi kalau itu dikalikan bagian lancar dan piutang jangka panjangnya gitu Pak. Bukan. Nah, kan kalau nyontohnya Bapak udah ngasih jawabannya kan ya? Sudah Pak. Sudah, Nah, Pak. nah nilai penyisiannya kan itu dari bagian lancar dan piutangnya kan dikalikan dengan 5 per mil. Bagian lancar plus piutang jangka panjangnya dikalikan dengan 5 per mil. Itu jika semuanya masuk kategori lancar, apa belum jatuh tempo. Pak, bagaimana Pak kalau misalnya 1 bulan dia menjadi kurang lancar, maka 1 bulannya sendiri itu yang masuk kategori macet tadi yang 1 bulan tadi dikeluarkan dulu, ya. Dikeluarkan dulu, dikalikan dengan 10%. Baru sisanya dikalikan dengan 5 per mil. Seandainya ada ya. Nah, Filipus, udah jelas belum? Jelas Pak. Makasih Pak. Pak, tapi nanti untuk apa akumulasinya dijadikan satu di bagian ini Pak ya, penyisian piutang tak tertagih semua ya Pak. Akumulasi yang berbeda. dia. Penyisian piutang itu nggak ada akumulasinya. Beda dengan akumulasi penyusutan ya. Akumulasi penyusutan itu jumlah dari tahun-tahun sebelumnya sampai ke tahun sekarang. Penyisian piutang dibuat tiap tahun, makanya dia naik turun. Kadang bisa naik, kadang bisa turun. Kenapa? Karena dikalikan dari jumlah piutangnya, bukan ditambah-tambah ya. Ini kalian harus bisa membedakan. Oh iya Pak, paham Pak. Nah, yang lain siapa lagi? Pak mau nanya terkait soal UTS tahun lalu, apakah saya boleh izin share screen Pak? Ada beberapa jurnal yang Itu kurang jelas. soal UTS tahun lalu apa? Kebetulan yang jadi diskusi bukan Bapak ya. Oh iya Pak. Itu kalau menurut Bapak banyak yang salah, nggak usah dibahas. Oh, baik Pak, makasih Pak. Yuk. Ada lagi? Izin Nggak ada? bertanya lagi Pak. Ya, silakan Anissa. Ini Pak, kalau untuk kiriman barang persediaan dari kantor pusat itu bagaimana penjurnalannya Pak? Itu transfer ya? Iya. Dianggap sebagai transfer. Kalau yang melakukan pengeluaran transfer keluar, kalau yang menerima transfer masuk. Dia nanti akan menambah di dalam LPE ya. Dia menjadi ya. Jadi transaksi antar entitas itu adalah penjumlahan dari ditagihkan dikurangi dengan diterima dari entitas lain ditambah dengan transfer masuk dikurangi dan transfer keluar. Anissa? Yuk. Ada lagi yang lain? Silakan. Bapak izin bertanya. Ya, Saya masih kurang paham terkait dengan apa penyisian piutang. Jadi kalau misalnya di pelunasan piutang itu dia langsung pelunasan piutang dedel terhadap pendapatan LO atau dia perlu jurnal penyesuaian juga ya Pak ya dimasukkan. Nah, ini kalian itu penyisi apa? Pelunasannya itu sudah bagian lancar sebelumnya enggak? Kan kadang-kadang gini ya. Pada saat di akhir tahun itu dilakukan reklas yaitu bagian lancar, tetapi di awal tahun anggaran berikutnya bisa jadi dilakukan jurnal balik. Ya. Jika dilakukan jurnal balik, maka semua piutang itu tidak ada yang namanya bagian lancar, hanya menjadi piutang TPTGR. Paham maksudnya ya? Oh iya ya Pak. Nah, jadi tergantung ada jurnal balik apa tidak. Jika ada jurnal balik, maka semuanya kembali ke piutang TPTGR. Sebagai contoh seperti itu. Kemudian bagaimana Pak kalau ada pelunasan? Maka pelunasan tersebut mengurangi piutang TPTGR. Itu untuk di akrual. Ya. Kalau untuk di dalam LRA, di dalam akrual, dalam kas, ya kas nggak ada pengakuan adanya piutang ataupun utang. Ya. Makanya dia langsung dedel pada pendapatan LRA. Ya, kalau LO beda, karena apa? Sebelumnya sudah diakui pendapatan di tahun anggaran sebelumnya. Ya. Sehingga di tahun sekarang
yang mengurangi piutang. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya di awal tahun tidak dilakukan jurnal balik, sehingga di tahun anggaran yang bersangkutan masih ada bagian lancarnya? Maka sebetulnya harusnya adalah pada saat ada pelunasan piutang, maka pelunasan piutang tersebut mengurangi bagian lancarnya. Sebagai contoh, detail pada bagian lancar. Nah, jika mengurangi bagian lancarnya, maka di akhir tahun, ya nanti mau nggak mau harus direklas untuk menyesuaikan kembali berapa yang menjadi bagian lancar dari piutang, nilai piutang yang ada. Oke, Alia, jelas? Berarti untuk penghentian pengakuan piutang itu hanya untuk merubah dari reklasifikasi piutangnya, Pak ya? Untuk mengurangi yang bagian lancarnya. Itu jika masih ada bagian lancar. Jika kan kalau dilakukan jurnal balik di awal tahun, maka pada saat ada pelunasan kan nggak ada bagian lancar. Oh iya. Sehingga dia Makasih, Pak. mengurangi piutangnya. Yuk. Oke, nanti ini selain kalian tanya ke Bapak, nanti kalian bisa tanya Sandra deh kayaknya ya, atau Filipus ya. Nanti kalian Filipus sama Sandra ini Bapak kasih tugas ke kalian ya. Siapa? Ya, jadi apa? Kalau bisa nanti teman-teman kalian yang belum begitu jelas, kalian kan ada grup kelas kan ya. Nah, tolong kalian handle dulu ya. Kalian dulu misalnya pertanyaan apa-apa, kalau bisa kalian jawab, kalian jawab. Nah, kalau yang sudah susah-susah ya kalian kesulitan jawab, baru nanti tanya ke Bapak ya. Nanti dari tanya Bapak ke Bapak, nanti kalian bisa jelaskan lagi ke teman. Nah, maksudnya biar Bapak menginginkan kalau bisa tuh kalian nanti pada saat lulus dari D3 KPN ya, bekerja itu udah ngerti mengenai akuntansi pemerintah ya. Karena Bapak pernah dapat cerita nih ya. Mungkin kalian juga pernah ngobrol juga lah ya. Jadi Bapak dapat cerita itu katanya